Indonesia memiliki beragam kekayaan, baik alam maupun budayanya, sejak ratusan tahun silam. Seperti halnya batik yang telah menjadi bagian harta berharga Nusantara. Corak dalam helai kain batik merupakan buah pikir dan rasa yang menggambarkan suasana di sekelilingnya. Batik sekarang sudah lebih banyak dikenal oleh berbagai kalangan, seperti para wanita yang penuh senyum saat mengenakan batik. Mereka bangga dengan batik yang mereka kenakan. Di zaman modern, batik tak lagi berbentuk lembaran kain. Batik mendapat sentuhan baru oleh mereka yang memiliki tangan-tangan kreatif. Dimensi batik makin meluas, dengan bentuk berupa pajangan, tempat makanan, hingga mainan anak. Namaku Jihan. Aku adalah gadis belia yang haus pengetahuan budaya negeriku. Meski aku hidup di zaman modern yang serba kebarat-baratan, ketertarikanku dengan budaya asli Indonesia tak pernah lekang. Sejak lama, batik menjadi inspirasiku. Keingintahuanku pada batik tak pernah putus. Bagiku, menatap corak dalam kain batik bagaikan memanjakan mata dan hati. Kali ini, kusambangi pameran batik besar yang tengah dihelat di salah satu mal besar di Jakarta. Tatkala aku menikmati bermacam ornamen batik yang dipamerkan, aku berjumpa sahabatku Jericho. Kain bermotif batik yang menutup kepala membuatnya terlihat pas di tubuhnya yang menjulang. Kami berdua menikmati segala rupa batik yang ada dengan banyak ragam motif dan corak. Baru kali ini kami tahu, pohon dengan puluhan larik kain batik menggantung di atas memiliki makna yang dalam. Aku dan Jericho tergoda untuk menyelami sejarah batik. Dari Keraton Yogyakarta, cerita perjalanan kami menyelami canting dan malam di setiap goresan kain putih hingga menjadi kain batik ini dimulai. Yogyakarta, sebuah daerah yang benar-benar istimewa. Istimewa budayanya, istimewa orangnya. Kota yang penuh tata krama. Aku tahu Jogja adalah kota para seniman, dari seniman jalanan sampai seniman yang sesungguhnya. Bicara tentang batik, sebenarnya banyak daerah di Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan batik. Namun, batik asli Jogja memang khas. Adalah batik nitik yang dibuat dengan teknik yang hanya dimiliki oleh Jogja. Entah apa alasannya, hingga batik nitik disebut batik asli Jogja. Rasa penasaran mengantar kami ke seorang seniman batik terkenal, Afif Syakur namanya. Dia paham betul tentang sejarah batik nitik khas Jogja, yang telah mendapat pengakuan hak atas kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Di Yogyakarta ada sebuah batik yang namanya batik nitik, di mana batik nitik ini adalah sekumpulan titik yang dituangkan dalam sehelai kain yang berkonsep dengan bentuk canting yang berbeda, sebuah canting yang dibelah menjadi 4, dan bagaimana menitikkannya itu tidak diseret atau tidak digaris, tapi beribu-ribu titik yang disatukan membentuk suatu pola tertentu, dan ini menjadi sesuatu yang indah.
Dan pola ini terinspirasi dari patola. Alhamdulillah kita telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis batik tulis nitik Yogyakarta karena dengan sesuatu yang beda, dengan canting yang berbeda, cara membatiknya yang berbeda. Dan batik nitik ini berkembang. Ada 79 motif batik nitik yang sudah kita identifikasi dan sudah kita dokumentasi. Dan semuanya bercerita tentang bunga, tentang hakikat hidup, tentang bagaimana keindahan alam ini. Membuat sebuah batik tidak luput dari malam dan canting, yaitu canting tulis, yaitu sebuah canting yang dari tembaga yang mempunyai ujung sebagai keluar malam panasnya. Nah, ini karakteristik ini semua ada ukurannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kelowong itu untuk hal yang tengah, untuk isen lebih kecil, untuk tutulan itu juga lebih kecil lagi, dan semakin kecil ukuran canting ini semakin sulit kita memakainya. Dan di sini susuknya juga ada 1 sampai 7 itu mempunyai karakter masing-masing. Kalau kita tanya soal batik mempunyai kasta atau enggak, memang tidak ada undang-undang atau peranatan Busono yang mengatakan itu kasta. Ya. Cuman etika itu ada. Etika pemakaian, etika seseorang menggunakan di mana apabila sudah digunakan dan menjadi branding seorang pemimpin, itu adalah menjadi bagian daripada pemimpin itu sendiri. Setiap daerah pembatikan mempunyai khas atau spesifikasi tersendiri. Kalau Anda ke Jogja mempunyai sesuatu yang khas dengan warna putih, coklat, dan hitam. Dan pada saat ke Solo kita akan menikmati batik-batik soga dengan warna keemasan atau soga berlian. Ini sesuatu produk yang memang menjadi kekinian dan menjadi kekhasan batik Solo itu sendiri. Dan kita harus ke Solo, harus tahu seperti apa batik Solo. Udara kota Solo yang panas tak meredupkan niatku dan Jericho mencari informasi mengenai batik khas Solo. Kami menikmati pemandangan khas Keraton Mangkunegaran yang bersejarah. Di kota ini, aku dan Jericho menyambangi seorang wanita pecinta batik. Fawarti Gendra Nata Utami nama lengkapnya. Namun ia kerap dipanggil Fava Utami. Kugali pengetahuan tentang batik kepadanya. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, monggo Mas, Mbak. Monggo, silakan mlebet. Fava Utami menceritakan, batik kerap dikenakan dalam segala acara dan suasana. Lantaran dalam tiap helai batik terdapat isen-isen yang mempunyai makna tersendiri. 3 motif yang bisa menyembuhkan orang sakit. Kita punya kepercayaan itu. Ini nama motif udan liris. Iya. Kemudian kita punya motif gringsing. Gringsing ini sebetulnya bukan hanya di Solo. Gringsing di pesisiran juga ada. Kemudian kita punya motif tambal. Nah, misalnya motif tambal ini kenapa kemudian dipercaya sebagai batik yang bisa menyembuhkan orang sakit? Karena makna motif tambal adalah memperbaiki hal yang rusak. Jadi ada sesuatu hal yang rusak, kemudian kita tambah, kita perbaiki untuk menjadi baik. Demikian juga orang yang sakit. Kita selimuti kemudian menyembuhkan dari orang yang sakit. Motif batik yang digunakan anak-anak ketika bermain dolanan merupakan motif umum, seperti motif parangklitik, kawung, dan wahyu temurun. Motif-motif tersebut secara filosofi dan makna bersifat pengharapan yang baik. Berbeda dengan motif batik yang kerap dipakai anak-anak untuk dolanan, motif batik yang dikenakan penari dalam pertunjukan tergantung dari jenis tarian yang dibawakan. Fava Utami mencontohkan,
Dalam proses jumenengan raja, para penari biasanya memakai dodot dengan motif batik alas-alasan yang menggambarkan tentang kesuburan alam semesta. Motif alas-alasan mempunyai banyak isen atau isian yang menggambarkan keanekaragaman hewani maupun hayati yang ada di dunia. Warna sogan pada batik merupakan warna yang identik dengan warna coklat. Teknik penyoganan merupakan proses pencelupan batik ke dalam warna coklat atau sogan. Warna coklat di Solo memiliki warna yang lebih matang dan lebih gelap dibanding warna sogan batik Jogja yang lebih bening dan berlatar putih. Aku dan Jericho terhanyut dengan penuturan Ibu Fafa. Adalah Gotek Swan, seorang Tionghoa di Solo yang mendalami budaya Jawa. Kecintaan Gotek Swan pada budaya Jawa memukau hati Bung Karno, presiden negeri ini. Hingga Bung Karno memberinya gagasan untuk membuat batik Indonesia di tahun 1955. Gotek Swan terus menggali pola-pola batik di beberapa perajin daerah yang ia temui. Pada akhirnya, Gotek Swan menemukan perpaduan karakter batik keraton dan pesisir. Di dalam batik Indonesia itu harus ada satu persatuan, kemudian ada rasa nasionalisme dan ada rasa romantisme. Jadi 3 daripada dasar ini yang harus diwujudkan. Yang pertama dia buat adalah sawung galing. Sawung galing ini adalah ragam hias ayam yang sebetulnya kalau di cerita rakyat sendiri di Jawa Timur, sawung galing itu adalah sosok seseorang yang selalu membela rakyat kecil yang ditindas. Jadi ini adalah pertama yang dibuat, dilahirkan sebagai batik Indonesia. Biasanya kalau ayam di ragam hias batik itu warnanya soga ya, tetapi di batik Indonesia itu penuh colorful. Jadi bayangin di era 50 itu udah warna pink aja sudah muncul di dalam warna batik. Pola-pola batik langka yang tadinya tidak dikenal umum, lalu ia kembangkan dengan memberi warna-warna baru yang cerah. Bukan hanya warna coklat, biru, dan putih kekuningan, seperti yang lazim ditemui pada batik Solo dan Jogja. Seiring berjalannya waktu, Gotek Swan mampu melahirkan batik Indonesia sesuai gagasan Bung Karno. Bung Karno itu hanya memerintahkan, panggilnya itu Jo, kan Harjono. Jo, kowe nggawe batik Indonesia. Titik, itu saja. Jadi Gotek Swan sendiri yang harus mencari yang dimaksud dengan batik Indonesia itu apa. Sehingga karena beliau dekat sekali dengan Bung Karno, ternyata adalah harus di dalamnya itu terkandung persatuan. Nah itu tadi, semua daerah-daerah yang membuat batik itu jadikan satu. Padahal sebetulnya yang lebih lagi ini adalah pemersatu bangsa sebetulnya. Karya batik Gotek Swan tetap abadi hingga kini. Tak sia-sia kami menempuh perjalanan demi belajar tentang sejarah batik. Keingintahuanku dan sahabatku Jericho tentang batik akhirnya usai. Namun belum tuntas. Indonesia begitu luas. Beragam motif batik tersebar di penjuru negeri ini. Bukan hanya di Pulau Jawa belaka. Batik adalah Indonesia. Kini kami sadar, ada alasan kenapa Presiden Joko Widodo mengenakan baju batik di acara-acara penting. Batik memiliki simbol tak terucap. Tiap corak dalam helai batik mempunyai makna. Iya, batik adalah wastra yang bercerita. Sebagai warisan leluhur dan budaya asli Indonesia, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Secuil perjalanan kami menyusuri sejarah telah membuka mata aku dan Jericho bahwa batik penuh dengan sejuta cerita dan makna.